Shalom umat yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah minggu ini. Saya kena percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan sampai saat ini. Marilah kita menyiapkan semua perlengkapan ibadah, menyiapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita untuk kita menerima berkat Tuhan lewat ibadah yang agung ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom umat yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus. Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun secara online kita boleh dapat beribadah, bersekutu dengan Dia, Sang Raja Agung kita. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur tuntunan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa di hari-hari kehidupan kami. Sekalipun kami tidak dapat bertemu secara langsung bertatap muka dengan setiap umat-Mu Bapa di dalam surga, dengan teman-teman seiman. Tetapi kami bersyukur
lewat ibadah online ini, Tuhan boleh menyatukan hati kami untuk kami ada di dalam hadirat-Mu, memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Itu tidak mengurangi sukacita kami, itu tidak mengurangi syukur kami kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu di dalam kebenaran firman-Mu ada tuntunan, ada ajaran, ada nasihat, ada teguran, ada kekuatan, ada janji yang Kau beri bagi kami. Oleh karena itu Bapa, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami diberikan kecakapan dan kekuatan melakukan dan mengerjakan itu di dalam seluruh kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Kristus, Engkau urapi abdi-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk membagikan kebenaran firman-Mu dalam kuasa dan urapan secara baru. Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Sang Gembala Agung kami yang sudah hadir dan ada di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing, dalam hidup kami secara pribadi. Kami telah berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Umat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan di bawah tema resiko kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-19b sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua dan biarlah kita boleh menyimak ayat demi ayat dari bagian firman Tuhan ini. Lembaga atau LAI memberikan judul Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan berkata, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bapa. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membunuh dan membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, suatu malam murid-murid Saulus mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota umat Tuhan, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu Saulus ke Tarsus. Selama beberapa waktu di umat Tuhan di seluruh Yudea,
Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Umat itu dibangun dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati, dan juga mampu untuk mengerjakan dan melakukan itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah resiko kehidupan sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman ini kita sering sekali mendengar ada begitu banyak orang bersaksi dan berkata, apabila kita mengikut Yesus, maka kita akan merasakan suatu kesenangan. Kalau kita memilih Yesus di dalam kehidupan kita, mengikut Yesus di dalam kehidupan kita, banyak orang berkata bahwa usaha, karir, dan pekerjaan akan makin menanjak dan kita akan ada di dalam kesuksesan dan kita akan hidup di dalam kelimpahan berkat yang begitu luar biasa. Ada pula yang berkata, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan mengalami apa yang dinamakan dengan pergumulan, penderitaan di dalam kehidupan kita, melainkan kita akan mengalami sukacita oleh karena keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan ada juga yang berkata semacam doktrin, ya, bahwa orang Kristen yang bersedih berarti dia bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Wow. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang berpendapat pada hari ini bahwa kehidupan orang Kristen adalah sebuah nyanyian, gembira, tari-tarian di hadapan Tuhan. Bahkan ada yang berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, yang punya langit dan bumi. Karena itu mana mungkin ada orang Kristen, ada orang yang percaya, ada anak Tuhan, ada dalam penderitaan, ada dalam tekanan, ada dalam kesulitan, ada dalam kemiskinan hidup. Karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wah, ini adalah sesuatu hal yang sangat membingungkan. Pendek kata orang berkata, bila kita menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen atau orang percaya, berarti kita menikmati kelimpahan berkat-berkat secara jasmani yang bisa kita nikmati di sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi pada kenyataannya apakah demikian? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam sepanjang sejarah kekristenan, kita melihat dari abad-abad yang lalu sampai pada abad ini, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan penderitaan, abdi-abdi Tuhan yang mengalami tekanan penderitaan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Oleh karena apa? Oleh karena Injil Yesus Kristus. Saya ingat sekitar tahun 80-an, mau masuk tahun 90, Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu itu saya masih SMP. Saya tergabung di dalam satu persekutuan anak-anak muda. Saya adalah anggota gereja Gemim pada waktu itu. Dan pada tahun-tahun itu ada begitu marak sekali persekutuan dan saya ikut di dalamnya. Saya sudah percaya Tuhan semenjak saya SMP. Menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, dan SMP kami sudah melayani di rumah sakit, di penjara-penjara. Tetapi apa yang terjadi ketika kami masuk gereja? Ada satu gereja yang tidak mau menerima kami. Karena terlibat di dalam persekutuan yang bertepuk tangan dan kami dikatakan sesat dan kami dipecat. Tetapi apakah kekristenan atau kehidupan kami anak-anak muda pada waktu itu sampai di situ? Tidak. Tetapi dari persekutuan itu melahirkan anak-anak muda yang memberi diri melayani Tuhan sampai pada hari ini memenangkan begitu banyak jiwa.
ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan iman kami makin kokoh, makin kuat di dalam Tuhan. Dan itu dibuktikan juga dengan sepanjang sejarah kekristenan sampai pada hari ini. Semakin banyak abdi-abdi Tuhan, anak-anak Tuhan yang dihambat, ditekan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kekristenan makin bertumbuh dan berbuah sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami apa yang ditolak oleh keluarga, oleh sahabat, oleh kerabat, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, atau oleh karena pemberitaan kita tentang Yesus Kristus, kita dibenci, kita ditolak, kita tidak diterima, kita bahkan dikucilkan, atau mungkin sampai hari ini kita tidak diakui di tengah-tengah keluarga kita. Lewat bacaan yang kita baca hari ini di dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat yang ke-19b ini sampai dengan ayat yang ke-31. Di sana menceritakan kepada kita bahwa Rasul Paulus yang dulu dikenal dengan Saulus pernah mengalaminya. Perjumpaannya dengan Tuhan dalam perjalanan menuju kota Damsyik telah membuat satu perubahan yang radikal dan luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga dengan pekerjaan Roh Kudus, ketika dia bertobat, terima Tuhan, kenal Tuhan, hatinya begitu berkobar-kobar untuk Injil Yesus Kristus, sehingga kepada siapa saja dia jumpai, dia mau menceritakan. Di sini dikatakan tentang Yesus yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat itu satu-satunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah takut, Bapak, Ibu, dan saudara. Sekalipun dia dilecehkan, sekalipun dia tidak diterima, dia ditolak. Bahkan kita lihat di sini ada perencanaan daripada orang-orang Yahudi yang ada di bait Tuhan itu untuk membunuh dia. Tetapi dia tidak pernah gentar. Di Damsyik, di Yerusalem, di mana saja Tuhan membawa dia, dia tetap memberitakan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Satu perubahan yang begitu luar biasa dari kehidupan Rasul Paulus, sehingga tadinya orang-orang ini yang tahu latar belakang dia. Oh, siapa dia? Apakah dia benar-benar sudah bertobat? Apakah dia benar-benar apa yang dia beritakan itu benar-benar dari Tuhan? Banyak orang yang meragukan dia. Banyak orang yang begitu takut dengan dia. Sehingga ketika Rasul Paulus berada di Yerusalem, murid-murid Tuhan yang ada di sana pun tidak mau dekat dengan dia. Karena tahu latar belakang hidupnya. Oh, itu tidak gampang, Bapak, Ibu, Saudara. Dari seseorang yang punya pengikutnya banyak, dari seseorang yang suaranya selalu didengarkan, dari seseorang yang selalu dibangga-banggakan, bukan karena sesuatu yang baik yang dia lakukan, tetapi hal yang jahat. Tetapi ketika perubahan yang secara radikal yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus, orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, orang-orang yang beriman pun kepada Tuhan menolak dia. Itu tidak gampang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi apakah Rasul Paulus mundur? Tidak. Dia makin maju di dalam Tuhan, sehingga di dalam ayat yang ke-31 di sana dikatakan, selama beberapa waktu umat Tuhan di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Umat itu dibangun dan hidup di dalam takut akan Tuhan, dan ini yang luar biasa. Dan jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Luar biasa. Hidup Rasul Paulus memberikan pengaruh yang luar biasa kepada umat Tuhan ini. Sehingga sekalipun dia ada di dalam tekanan, nyawa menjadi taruhan, ada penghiburan yang luar biasa.
bahwa umat Tuhan di mana Rasul Paulus hadir dan ada, mereka makin bertumbuh, jumlah mereka makin bertambah banyak. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita alami beberapa bulan ini dengan adanya pandemi COVID-19, Bapak, Ibu dan saudara. Ada tekanan, ada penderitaan, ada mungkin kekecewaan yang kita alami. Oleh karena apa? Kita tidak bisa bekerja dengan leluasa. Kita tidak bisa melakukan ini dan itu. Ada banyak kesempatan demi kesempatan di mana kita bisa bekerja, melayani, tetapi begitu terbatas. Bapak, Ibu dan saudara, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu takut, atau mungkin juga pemberitaan kita, pelayanan kita terbatas, tetapi lewat doa kita bisa melakukan itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita melihat di sekitar kita. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang ada di tengah-tengah tekanan hidup, penderitaan yang begitu luar biasa. Kita dikirim oleh Tuhan hari-hari ini untuk memberitakan kebenaran bagi mereka. Sekalipun mungkin mereka tidak mau menyediakan waktu mereka, telinga mereka, hati mereka. Tetapi mari kita melakukan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang penuh dengan segala resiko. Kita mungkin dicela, kita mengalami tekanan, kita mengalami penderitaan. Tetapi kita tidak perlu takut, Bapak, Ibu dan saudara. Karena di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 berkata bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kalau hari-hari ini kita ditolak, beribadah pun kita sulit. Mungkin kita yang ada di Sulawesi Utara tidak merasakan itu. Tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di tempat yang lain, di pulau-pulau yang lain, di Pulau Jawa, ya, tidak dengan secara luasa bisa memberitakan, bisa membangun rumah ibadah. Di sini rumah ibadah megah-megahnya luar biasa. Tapi di sana sudah dibangun bertahun-tahun pun kalau dibilang tutup-tutup, Bapak, Ibu dan saudara. Tetapi itu tidak menghalangi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap ikut Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan. Karena itu resiko yang harus kita tanggung, konsekuensi dari iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penolakan, tekanan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus masih terjadi sampai pada hari ini. Penolakan terhadap didirikannya rumah ibadah, penolakan terhadap orang-orang percaya di ruang publik banyak, ya kita lihat. Sampai pada hari ini anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan jabatannya tidak naik-naik. Karena kenapa? Karena dia orang Kristen, karena dia orang percaya, karena dia pengikut Yesus. Tidak apa-apa. Tetapi ingat, Tuhan sudah menyediakan suatu berkat yang begitu luar biasa bagi kita di sorga yang kekal. Karena kehidupan kita di dunia ini sementara adanya. Apakah dengan penolakan, tekanan yang dialami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya membuat kita mundur? Membuat kita kalah? Tidak, sepanjang sejarah membuktikan. Semakin anak Tuhan itu dihambat, tapi dia makin merambat. Kekristenan makin bertumbuh luar biasa di hari-hari ini, Bapak, Ibu dan saudara. Karena itu kita tidak perlu takut. Justru kita harus makin gigih, makin berani menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Ada ungkapan cinta ditolak, dukun bertindak. Tetapi dalam kisah kehidupan anak-anak Tuhan, di sepanjang sejarah kekristenan, dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang percaya berlaku istilah, kalau Injil ditolak, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Kita melihat ya, banyak sekali terjadi.
Itu juga mungkin menjadi pengalaman kita. Menjadi pengalaman umat Tuhan, menjadi pengalaman abdi-abdi Tuhan. Mereka yang melayani di pedalaman-pedalaman. Oh, ya. Banyak mengalami penolakan, bahkan nyawa jadi taruhan, ya. Tetapi kekristenan makin bertumbuh. Ketika Rasul Paulus ditolak, Tuhan menjadikan dia dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan tetap berani berdiri di imannya. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Bukan berdiri di tengah badai. Bukan badai yang kita cari-cari sendiri, bukan. Tetapi badai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Karena apa? Kita berjalan, kita hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, itulah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita untuk tetap bertahan. Karena Dia, Sang Pemilik kehidupan kita, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Ya. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Dia. Karena itu kita mau rela berkorban apapun bagi Dia. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu membuktikan itu bagi kita. Karena cintanya, karena kasihnya bagi kita. Dia datang ke dalam dunia mengorbankan nyawa. Yesus pun ditolak, bukan? Bahkan sampai disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, yang radikal di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Yesus Kristus yang menjadi pembela hidup kita. Dia yang menopang hidup kita, Dia yang menolong hidup kita, Dia yang memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Karena itu tidak perlu takut. Karena apa? Lewat kita, Injil Yesus Kristus makin disebarluaskan dimanapun juga. Bersediakah kita? Jadi harus dihilangkan dari pikiran kita bahwa kalau kita percaya Tuhan, ikut Tuhan itu enak, ya. Banyak orang yang berprinsip bahwa saya adalah anak raja di atas segala raja, apa yang saya minta harus terima, saya harus dapat, saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau ini, saya mau itu. Apakah itu kehidupan kekristenan yang benar di hadapan Tuhan? Tidak, tapi penuh dengan segala resiko, penderitaan, ditolak, bahkan nyawa jadi taruhan. Tapi kita harus siap sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan dan demi Injil Yesus Kristus. Supaya segala suku-suku bangsa boleh mendengar Injil Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam mengikut Tuhan konsekuensinya, ya, kita ditolak, kita dilecehkan, kita mungkin diremehkan, kita mungkin tidak didengar, tetapi kita tidak perlu takut. Bahwa Tuhan yang bekerja lewat itu semua di dalam kekuatan kuasanya. Tetapi kita, mari kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Injil Yesus Kristus harus tetap diberitakan lewat kita. Amanat agung Yesus Kristus yang menjadi terutama yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah memberitakan Injil. Lakukanlah apa yang menjadi utama bagi Tuhan, menjadi yang terutama juga bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu Bapa di dalam surga. Dan menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya bukan berarti kami harus kelimpahan berkat secara jasmani. Itu bonus yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Tetapi yang utama kami harus hidup dan berjalan, mengerjakan, memberitakan kebenaran-Mu dengan segala resiko. Kami ditolak, kami diejek, kami dicela, bahkan mungkin nyawa menjadi taruhan. Tetapi Tuhan, kami percaya penyertaan, pembelaan Tuhan itu menjadi bagian kami. Seperti apa yang sudah disaksikan oleh kitab suci dalam sepanjang sejarah kekristenan. Ada penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan, kekristenan makin
makin bertumbuh, makin luas kepada segala suku bangsa di muka bumi ini boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan dan melakukan hanya kebenaran-Mu saja. Tuhan, terima kasih. Tuntun setiap umat-Mu Bapa di dalam surga di hari-hari ini. Mereka makin dibakar untuk memberitakan kebenaran-Mu. Mereka makin diberikan kesukaan untuk memberitakan kebenaran-Mu. Karena di dalamnya ada berkat-berkat rohani yang begitu luar biasa. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan ajari dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang indah dan penuh dengan segala berkat ini Tuhan. Dan tuntun kami di sepanjang pekan yang ada di depan. Baik gereja-Mu, bangsa dan negara. Hidup kami secara pribadi dan keluarga kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun, sertai, lindungi, jaga kami. Di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya kasih sayang-Mu melebihi itu semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tuntun berkati, sertai kami semua abdi-abdi-Mu Tuhan. Yang ada di GPEI Manado, yang ada di GPEI di berbagai-bagai tempat. Sinode kami, yayasan kami. Paramount Enterprise, dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami percaya setiap doa kami boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan kami percaya tuntunan sempurna dari Bapa di surga itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang boleh melayani hari ini Tuhan. Dengan pujian, pemimpin pujian, para singer, pemusik, kameramen Tuhan. Sound system, ruangan ibadah ini Bapa, suasana ini, kami bersyukur kepadamu. Dan kami, tiap-tiap kami boleh diberkati tidak terkecuali. Semua kami diberkati, dituntun, disertai oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya ketika kami mengakhiri akan ibadah ini, Tuhan ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Umat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Oke, karena itu arahkanlah segenap hati-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal, yang limpah. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami GPEI Manado. Dan biarlah kiranya hari-hari hidup kita makin dituntun dan diberkati Tuhan. Tetap menjaga kesehatan, tetap kita bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.